Kalau al-ihsan itu rohani. Rohani yang menatap Allah. Apa tanda kita menatap Allah? Kita mulai menatap diri dan menyebut namanya. Dan apa tanda orang sudah mulai dilirik oleh Allah? Apakah khusyuk dari suara itu? Enggak, khusyuk bukan dari suara gemercik air. Khusyuk itu dari sini. Ini permanen. Dari mana kita tahu kita ini orang yang sadar berzikir atau kita sedang lupa? Idza dzakarallah. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Auhadu ahli zamanihi wa ghausu awani. Beliau adalah wali ghaus di zamannya. Apa makna ghaus? Ghaus ini adalah pewaris mutlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab kema'rifatan. Dan setiap masa ada. Jumlah mereka dari masa ke masa tetap satu. Al-Ghaus al-Mutlaq. Ada Al-Ghaus yang tidak mutlak yang kita sebut kutub. Kutub itu bukan kutub utara, kutub selatan. Kutub itu bahasa Arab poros. Porosnya alam. Allah kalau memandang kepada kalbu mereka yang kemarin diceritakan Sina Abu Yazid, jika ingin dicintai Allah, maka pandanglah kalbu para wali, yaitu para wali kutub. Ya. Nah, wali ghaus itu satu. Tapi itu sama dengan apa ya, kalau kita sebut kayak jabatan. Kewalian itu antara dia dan Allah. Nah, jabatannya ada yang wali ghaus, ada yang wali kutub, ada yang abdal, gitu. Ya, nanti ada waktu kita buka kitab khusus mengenai hierarki para wali dalam beberapa kitab dan itu berbeda-beda per masa. Ya. Wa kanat ar-rihlah fi waqtihi ilai. Dulu orang kalau mau ngaji, mengenal Allah, orang datang kepadanya. Itu ciri-ciri dia orang yang paling bermakrifat di zamannya. Qala Syekh Abdul Abbas Al-Qassab, ya, qad waqa'at suwaiqatuna hadhihi ila Kharqan, yani anna rihla wa ziyarah sarat ila Kharqan. Semenjak ada Imam Abul Hasan Kharqani, kami kalau hendak mau sawannya ke negeri Kharqan. Waktu Mbah Maimun masih hidup, orang sawan kemana? Ke Sarang. Ya, namanya Sarang kan? Cocok sudah. Ya. Sarang ulama. Waktu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari hidup, orang kalau sawan kemana? Kalau ziarah silaturahim kemana? Mau berguru? Ke Jombang. Ya. Waktu Mbah As'ad hidup, ke pesantren beliau. Waktu Syekhana masih hidup, Syekhana Khalil di Bangkalan, orang ke sana. Beliaulah ar-rihlah fi waqtihi ilai. Ya. Jadi orang kalau sawan jadi belum sibuk. Kalau sekarang barangkali insahat ta'bir, jika itu benar, itu Habibna Abah Lutfi. Ya. Habib Lutfi, sekarang orang kalau rihlah ke beliau, mau pejabat, mau orang awam, mau Habib, mau apa aja. Bahkan Habib yang beda dengan beliau juga datang ke sana. Ya. Barangkali, ya. Sepakat nggak, ya? Terus فكان كذلك فإن رحلة الطالبين وقعت إلى خرقان للشيخ أبي الحسن بعد وفاة الشيخ أبي العباس القصاب قدس سرهما. Ya. Dulu ada gurunya namanya Abul Abbas Al-Qassab. Kalau orang mau sowan ngambil minta doa, datang ke beliau. Jadi tradisi sowan itu bukan tradisi orang Jawa. Sowan bahasa Jawa. Kita nyebutnya silaturahim. Kalau orang dulu mau minta doa kepada guru, gitu ya, itu salah satu sunnah salafus saleh. Ya. Wa kanat wa fi tasawuf ila Abi Yazid Al-Bustami qudsahu wa kanat tarbiyatu iya bihasab ar-ruhaniyah kama marra qala yawman asmi. Jadi beliau ini secara rohani terhubung dengan Sayyidina Abu Yazid walaupun secara fisik gak bertemu. Jadi di Naqsyabandi orang-orang pertemuan rohani itu biasa.
Kok sekarang orang nolak? Katanya tarekatnya Naqsyabandi. Ya. Jadi ada mursyid Naqsyabandi nggak percaya pertemuan ruhani. Terus untuk apa dia megang ijazah tarekat dia? Kalau dia membatalkan pertemuan rohani dengan wali yang sudah wafat secara fisik, berarti dia tidak mempercayai ijazah yang dia pegang. Ya. Rasulullah kan menyontohkan sendiri, beliau bertemu ruhaniah para anbiya. Oh, kata kawan, itu khusus buat Nabi. Mana dalilnya? Mengatakan sesuatu khusus, itu harus ada dalil yang mengkhususkannya. Qarinah takhussuha. Kalau nggak ada karinahnya, maka tidak berlaku. Nah, kalau tidak percaya, buka kitab Kimia Us-Sa'adah, dan yang kedua, kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Katanya, tarekatnya mu'tabarah, mengikuti Imam Ghazali. Giliran kita buka manajemen qalbunya Ghazali, jadi mesin kerohanian Ghazali itu apa? Itu ada di kitab itu. Seperti apa dia merawat dirinya sehingga dia kenal sebagai wali Allah. Itulah dua kitab tadi, Kimia Us-Sa'adah dan kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Apa kata beliau? Salah satu mainannya Imam Ghazali nih. Ya. Kalau orang sudah terbuka hatinya, dia ma fi qalbihi ilallah, kira-kira begitulah, maka Allah akan zahirkan kepada mereka yang tadinya gaib. Yashhaduna arwahal anbiya wal malaika. Yang berkata Imam Ghazali, maka mereka akan menyaksikan arwahnya para orang wali-wali Allah yang sudah wafat, bahkan yang jauh datang hadir. Makanya wali-wali sering ngomong hadir di sini, hadir itu wajar. Bagi saya nggak aneh, dan itu bukan halu. Jika ada orang yang memberantas kehaluan, berantas Imam Ghazali kalau berani ente. Ya. Oh, itu Ghazali. Kita mah enggak. Kita kan akhir zaman. Makanya baca kitab Kimia Us-Sa'adah, jangan ngoceh doang. Katanya jago baca kitab. Katanya aswaja. Katanya tentara ahlu sunnah. Ya. Jangan kata-katanya. Baca kitabnya. Imam Ghazali mengatakan dalam Kimia Us-Sa'adah, ini bukan khusus untuk para nabi dan para aulia. Bagi siapa saja yang mau kalbunya menghadap kepada Allah, mau berguru, mau dilatih, dia akan mengalami hal yang sama. Ya. Jadi ini bukan khusus buat para nabi, bukan juga khusus untuk para wali. Ya. Kenapa suaranya meninggi hari ini? Gara-gara ada Buya ini. Singa aswaja kita kan beliau. Oh ya. Beliau sudah nggak mau lagi disebut singa, maunya sinar aswaja. Kalau singa kan sibaiyah, emosional. Ya, pantangan Ghazali itu. Nah, Imam Abul Hasan Kharqani. Jadi kita sampaikan kepada mursyid-mursyid thariqah yang mengingkari pertemuan arwah, yang mengingkari rohani bisa berguru dengan rohani, antum robek saja ijazah kitabnya. Robek saja ijazah thariqahnya. Ini cash kita sampaikan begitu. Kenapa? Ijazah antum khususnya thariqah Naqsyabandiyah. Begitu juga beberapa thariqah yang lain, apalagi Tijaniyah dan Idrisiyah Ahmadiyah. Itu sama semua. Kalau Sidi Ahmad bin Idris Al-Sid, Sidi Ahmad Tijani malah mengatakan langsung ketemu Rasulullah. Lebih gawat. Ya. Mereka ini juga ngomong begitu, cuma mereka masih tulis sanad ininya. Ya. Bagi kita itu biasa-biasa aja. Itu mainan mereka. Mereka kalau hiburan ke alam sana. Nggak laku bagi di alam dunia. Alam dunia itu karena dia punya pasangan, punya keluarga. Makanya wali kalaupun jalan-jalan pasti carinya kuburan. Ya, kuburion. Dokter kubur. Ya. Mufti kubur. Allahumma shalli ala Qala yauman li ashabih. Nah, beliau berkata sesekali satu hari kepada murid-muridnya, ma afdalul asya. Apakah sesuatu yang paling mulia itu? Apa kata mereka? Jawaban murid-muridnya, as-sama' min asy-syaikh aula. Berguru langsung kepada syekh
Nah, ini yang jawab ahli hadis berarti nih. Yang jawab ahli, berarti yang berguru kepada beliau ahli hadis. Karena mereka sudah datang kepada Abul Hasan Kharqani, berarti ahli hadisnya ingin nambah rohaninya. Maka beliau luruskan, betul, tapi ada yang lebih tinggi. Qala al-qalb alladhi muli'a min dzikrillah. Yang lebih tinggi itu engkau mendengar kolbumu dipenuhi dengan nama Allah. Nah, ini yang kita kerjain. Jadi ini adalah petuahnya Imam Abul Hasan Al-Kharqani. Beliau ini punya sahabat namanya Imam Kusyairi. Bahkan ini muridnya juga. Imam Kusyairi itu sahabat plus murid. Muridnya Imam Kusyairi namanya Abu Ali Al-Farmadi. Ketika berguru kepada Abul Qasim Al-Kusyairi, dia banyak pengalaman rohani, tapi tidak dapat dipecahkan oleh Al-Kusyairi. Karena Imam Kusyairi ini lagi sedang berhadapan-hadapan dengan kelompok Mujassimah, kelompok ekstremis. Jadi nggak sempat jawab dia. Udahlah, kamu amalin aja. Dia sibuk, saya sibuk, begitu. Karena Imam Kusyairi ini 3 kali diusir oleh kelompok ekstrem yang membid'ahkan tasawuf di zamannya. Jadi mereka ngalamin masa-masa berat itu. Ya. Nah, akhirnya Imam Abu Ali Al-Farmadi bergurunya ke siapa? Ke Abul Hasan terjawab semua. Kenapa beliau kasih jalannya? Nih, mendengar dari guru bagus, tapi mendengar dari kolbu yang dipenuhi nama Allah itu lebih top. Ya. Uswila radhiyallahu ta'ala anhu anis sufi. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kata radhiyallahu ta'ala anhu bukan khusus buat sahabat Nabi. Boleh juga untuk para ulama. Guru saya kalau nyebut Imam Syafi'i selalu radhiyallahu anhu. Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Ya. Sama kawan cuma baca karramallahu wajhahu udah dianggap Syiah, kan lucu. Nggak begitu kita beragama, ya. Kalau nggak paham tanya. Waswaila radhiyallahu ta'ala anhu anis sufi. Imam Abul Hasan Kharqani ditanya mengenai sufi hakiki itu siapa? Apakah yang pakai serban-serbanan? Pakai rida, nih rida namanya. Atau yang pakai begitu-gitu tuh. Itu namanya apa? Kain-kain tutup gitu ya. Apa yang pakai tasbih kemana-mana? Apakah yang setiap hari mengatakan subhanallah, subhanallah, tabarakallah? Apakah itu yang sufi? Bukan. Ya, masya Allah ya akhi, tabarakallah ya akhi. Apakah itu? Bukan. Bukan itu yang sufi. Apa yang sufi kata beliau? As-sufi la yakunu sufian bil mirqa wala bis sajada wala bi ijra'ir rusum wal 'ada bal as-sufi man kana fanian an wujudihi fi 'alam syahada. Sufi bukan orang yang menampilkan serban, jubah, tasbih. Itu biasa, standar. Orang begitu banyak hari ini. Sufi hakiki itu orang yang meniadakan, meleburkan egonya meskipun dia di alam nyata, dalam keadaan sadar. Dia sadar nih, tapi lebur egonya. Nafsiyahnya habis. Yang nyata adalah ruhiyah. Tapi jangan karena begini terus malu pakai tasbih. Santai aja. Orang sekarang nggak malu pakai Apple, pakai Samsung, apa bacanya ya? Ya, katanya anti Amerika, tapi pakainya Apple. Anti Cina, pakainya Oppo. Ya. Antek-antek Amerika, Korsel, bagian dari orang yang dekat dengan Amerika. Produknya Pak? Ya. Waduh, kita ini kemakan campaign, kampanye-kampanye yang membuat lelah pikiran ini, yang buat kita tengkar sesama kita. Ya. Jadi orang yang sufi itu man kana fani'an an wujudi, orang yang fana dari merasa dirinya ada. Fi alamis syahadah, di alam nyata. Di alam nyata dia sudah mampu mengendalikan egonya.
Nah, orang beginilah yang setiap saat, setiap kapanpun dia bersolawat, dia merasakan Rasulullah SAW hadir. Jadi kenapa kita semua terhijab merasakan kehadiran beliau? Karena kita terhijab oleh wujud ini, wujud akalnya, kecerdasnya, merasa tinggi sekolahnya. Nah, masa iya gitu? Masa sih? Mana dalilnya? Dalil jadi Tuhan. Allah butuh dalil nggak? Antum yang perlu dalil. Dalil paling tinggi itu halawah. Jadi dalilnya iman bukan kul huwallahu ahad. Itu dalilnya akal ketika mau beriman. Dalilnya iman halawatuhu. Manisnya sebut nama Allah. Ya, ini sudah mulai dalam isyarat-isyarat dari Allah sudah mulai tumbuh. Ya, ada yang lebat daunnya seperti padi, ada yang mau terbit isinya, ada yang baru tumbuh. Ya, tapi saya lihat tumbuh semua. Insya Allah. Yang penting ada harapan di hati. Jangan putus asa kepada Allah. Ya, bangun harap. Harap itulah yang berkait dengan Rahman dan Rahim. Harap itulah yang membuat kita punya kepercayaan kepada Allah, dan itulah yang membuat orang masih hidup di muka bumi. Kalau harap habis itu orang mati walaupun dia berjalan di muka bumi. Ya. Qala inna sufi la yahtaj ila syamsi fin nahar wa la yahtaj ila nujum wa la al-qamar fil lail bal huwa admun mahdun. Mahdun itu muhit ya. Mahad ya. La yahtaj ila al-wujud listighraqi fi bahri syuhud. Kalau al-Islam itu amal zahir, al-iman tasdik dengan qalbu. Kalau al-ihsan itu rohani. Rohani yang menatap Allah. Apa tanda kita menatap Allah? Kita mulai menatap diri dan menyebut namanya. Dan apa tanda orang sudah mulai dilirik oleh Allah? Jika dia sudah memperhatikan dirinya kapan berzikir. Dulu tuan-tuan ini kalau sholat zikir, kalau sholat nggak kepikiran, sholat saja. Tapi semenjak berzikir, pasti kemudian setiap selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum, sepertinya zikirku kurang. Baru sadar. Selama ini antum sholat itu cuma batang tubuhnya yang bergerak, batinnya kosong. Wajar kalau anginnya ke kanan ikut ke kanan, angin ke kiri ikut ke kiri. Maka lahun nas, orang kata apa kita ikut, orang mengatakan apa kita ikut. Tidak punya batang tubuh sendiri. Apa kata Allah Ta'ala? Kalimah thayyibah itu kamasali syajaratin thayyibatin asluha sabitun. Ya, itu kalimat paling penting itu. Orang-orang yang menanam tasdik dalam kolbunya kuat, itu kalimah Allah menancap dalam kolbunya dan berurat berakar. Dipotong atasnya justru bagus, nanti akan tambah banyak cabangnya. Dipotong lagi dan tidak akan pernah bisa ya. Makanya kita hajar terus la ilaha illallah. Oh, orang bilang bid'ah. Lah bid'ah dari mana? Ya, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu lapor kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, itu orang riya. Kenapa Allah dia teriak-teriakin supaya kita mau dengar? Kata Sayyidina Muhammad SAW, apa kata beliau? Biarkan wahai Umar, uzkurullah hatta yaqulul munafiqun mura'un. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya sampai orang munafik menuduh kamu riya. Maka Sayyidina Umar langsung tertunduk. Apakah aku munafik itu? Maka dia menangis. Hadis ini tidak disukai oleh kelompok yang boleh zikir, yang membid'ahkan zikir keras, karena ini berkaitan dengan dalil yang mau mereka taifkan. Ya, para sufi tidak memerlukan matahari di siang hari untuk conditioning, atau bulan atau bintang. Ini mohon maaf, ini kan ada, jangan tersinggung kalau ada yang mengakukan ini dan pernah mengikuti.
supaya sholat khusyuk, sholat di tengah hutan. Supaya sholat khusyuk, dengarkan suara gemercik air. Di YouTube mah banyak. Ya, nggak perlu kita ke bukit-bukit, ke sungai-sungai. Setel TV yang ada YouTube suara air gemercik 24 jam. Oh, ente orang ternyata. Ya. Apakah khusyuk dari suara itu? Enggak, khusyuk bukan dari suara gemercik air. Khusyuk itu dari sini. Ini permanen. Kalau khusyuk dari bunyi-bunyi itu, berarti nama Allah belum sabitun fil ard. Ardnya kita itulah kolbu kita ini. Berakar, beruratkah kepada tubuh ini? Ketika orang nyerang, dipotong, kita dihajurkan. Kalau dia sabitun, dia tumbuh lagi. Maka jangan sibuk ingin membuat orang rindang. Sibuk dulu menanam, menancapkan kalimah di dalam kolbu. Itu sebabnya kita zikirnya ditutup, bukan egois. Kita kurang sempurna, maka kita cukupkan dulu. Pelurunya dikuatkan dulu. Baru kasih peluru orang. Bagaimana mau menyirami orang? Tangki kita kosong. Bagaimana mau kasih orang duit? Rekening kita seret. Ya, jadi harus diisi. Maka itu dia menyambung kolbunya dan ma'rifatullah. Enggak, capek. Ini tips. Jadi mursyid. Orang tanpa kelelahan bermurid, dia bergantung. Tapi tidak bergantung kepada yang punya nama. Nama, sebut nama Allah. Gantung kepada yang punya nama. Huwal hayyul ladzi la yamut. Dia tidak pernah kurang. Itulah ma'rifatullah. Jadi orang bermakrifat, zikir satu Nabi. Orang alim, sholat, tidur, itu lebih takuti syaitan daripada orang jahil. Karena kalau dia nanti bangun, sholat yang si jahil nanti ditegur. Kamu gak begitu sholatnya. Gitu. Jadi orang alim tidur pun syaitan takut. Inilah yang bisa menjelaskan kenapa sendalnya Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal dapat mengusir orang kesurupan. Ya. Jadi dia sudah nggak sempat sibuk ngurus ibunya dan jamaah muridnya. Ada orang datang, wah itu putriku kesurupan. Dari dulu mah perempuan sering kesurupan. Kenapa ini? Ya. Kalau sudah belajar zikir ini nggak ada lagi kesurupannya. Nama Allah sudah di kolbu kok masih kesurupan. Nggak ada ceritanya. Allah sudah di dalam. Itulah ruqyah paling tinggi. Wala dzikrullahi akbar. Ruqyah itu diperlukan bagi orang yang nggak belajar zikir kolbu. Kalau sudah belajar zikir kolbu, nggak perlu lagi ruqyah. Ruqyah diri sendiri, ruqyah mandiri. Ya. Imam Ahmad lagi sibuk apa katanya? Itu sendalku ambil satu. Dia ambil satu. Nih sendal Imam Ahmad nih. Cuma dipukul sedikit, jinnya kabur. Itu dahsyatnya. Tapi karena bergantung kepada sandal, tahu sandal? Slipper. Ya. Bergantung kepada sandal, yang punya sandal meninggal, jinnya balik, kesurupan lagi perempuan itu. Jadi jangan bergantung kepada kalimah dan kuantitas. Kuantitas berzikir itu hanya latihan. Makanya kita sore ada ngaji. Supaya menyebut nama Allah itu ada energinya. Nanti ingatkan Bu ya, di hari 2 hari lagi kita akan bahas tentang keagungan nama Allah, Hu, la ilaha illallah, la ilaha illahu. Supaya kalau zikir ini nikmat. Kapan aja zikirnya nikmat. Mau siang, pagi, sore, nggak perlu lagi ustadznya pakai suara merdu. Astagfirullah, nggak perlu. Setiap disebut namanya, wajilat qulubuhum. Walaupun suara ustadznya biasa-biasa aja. Karena merdu itu bukan di suara. Merdu itu pada kolbu yang berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang masih memerlukan conditioning dan benda-benda, alat-alat, itu belum sufi. Itu baru supi. Pakai P. Wasuila annal insan min aina ya'rif annahu ghafilun aw yaqazan.
Dari mana kita tahu kita ini orang yang sadar berzikir atau kita sedang lupa? Idza dzakarallah. Kalau sudah belajar zikrullah, kalau sudah praktek zikrullah, oh ternyata selama ini aku sholat dalam keadaan ghaflah. Apa arti ghaflah? Ghaflah itu lalai. Surat 7 ayat 205. Di ujung ayat, wala takun minal ghafilin. Al-aslu fid nahyi litahrim. Pada dasarnya larangan itu haram. Allah melarang dan mengatakan, wala takun. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai kalbunya. Berarti lalai itu haram. Haram. Tapi ahli fikih tidak sanggup mengatakan itu. Karena mu'azzamul fuqaha fi zamanina al-hadir ghafiluna anillah. Ya, kebanyakan fuqaha hari ini kalbunya lalai. Maka antum melihat rukun sholat sekarang tidak ada bab yaqazah atau khusyuk. Tapi bagi ahlul haqa'iq, inilah mauqif Imam Ghazali di akhir hayatnya. Sholat tidak diangkat kalau orang tidak yaqazah, kalbunya tidak sadar, kalau kalbunya tidak khusyuk. Secara fikih sah, bayar utang. Tapi secara rohani Allah tidak angkat. Apa untuk apa? Ya, kita mau beri hadiah orang, tapi dalam hati tidak tulus. Mau terima nggak? Antum mau dikasih hadiah sama orang, tapi orang ini kurang tulus. Mau terima? Nggak terima kita. Kita cari orang tulus. Hati-hati Bu ya, didatangi nanti politisi bermodus. Politisi nggak semua bermodus. Ada yang datang betul-betul minta doa. Mohon doa restu. Ya restuin aja Bu ya, masalahnya apa? Ya, restuin aja. Ya. Ya. Yang penting dia tidak mau eksploitasi gurunya, lalu tolong sampaikan aja jamaah, itu baru nggak benar. Nih, kepada politisi, silakan datang kepada guru-guru. Silakan bantu, ya. Masa guru nolak pasti terima. Kiai-kiai itu seneng itu. Cuma ada yang lucu. Mau terima amplopnya, tapi nggak mau terima foto. Ya, takut nanti dipelintir katanya. Harusnya nggak terima dua-duanya. Maaf, canda ya. Jadi kapan orang itu sadar dia lalai? Kalau dia sudah belajar zikrullah. Zikir apa? Zikir khafi. Zikir qalbu. Nah, sedikit lagi ya. Sudah jam 5. Wasuila an as-sidq. Faqala as-sidqu ayatakallama bil jinan. Jamak dari surga apa ya? Fil jinani, jamak dari apa untuk kalbu? Ini bukan ngetes nih Bu ya. Wa khussana bil fawzi fil jinani. Berarti ini janan. Janan itu, nah inilah mauqif Ibnu Taimiyah. Jannati fi sadri. Maksud beliau jannati fi janani. Surgaku jannati fi janani. Jamak dari surga jinan. Maka janan fil jinan, itu maksud beliau. Surga itu sebelum masuk ke surga sana harus masuk dulu ke surga yang ada di sini. Kata Ibnu Taimiyah, ya, salafi sufi. Ya. Apa kata beliau? Orang yang tidak pernah menemukan surganya di dunia, yaitu kalbunya, dadanya, dia tidak akan pernah menemui surga yang sebenarnya di akhirat. Jadi orang-orang yang nggak belajar zikrullah, zikir kalbu, ketika nanti sudah sampai di surga, dia bingung, ini di surga. Bingung dia. Taunya kawin-kawin aja dia. Kawin. Dia lupa di atas itu ada nikmat yang luar biasa. Bertemu yang punya surga. Bertemu rajanya surga. Kalau kawin mah di dunia mah cukup ya. Ya Bu ya. Mau 70.000 ya. Ya. Bunuh diri dulu, a'udzubillah min zalik ya. As-sidqu wa yatakallama bil janan, yakni yutarjim lisanuhu ma fi jananih. Kalau orang nyebut kamu harus jujur. Jujur itu sesuai lisan dan perbuatan. Nah, itu mah orang awam. Jujur di sisi Allah bukan itu. Lisan baca Allahu Akbar, qalbumu membesarkan Allah, lalu menganggap selain Allah tidak ada. Itu baru namanya siddiqin.
Itu makom namanya makom. Ya, jadi kalau kita ingin dapat satu sifat Nabi SAW siddiq, coba mulai takbir, kolbunya ikut. Lalu gimana caranya? Caranya tidak ada lagi kecuali belajar zikir kolbu. Maka kita kepung kolbu dengan menyebut nama Allah. Sebut sekian kali. Sehingga lisan baca nama Allah, kolbu bergetar. Baru as-sidqu. Ya. Jadi kenapa, mohon maaf, kita mulai jenuh mendengarkan ceramah. Baik kita ataupun penceramah kurang sidik, kita tidak sidik mendengarkan, dia tidak sidik berkalam. Dia berkalam hanya penghias lisan, tapi tidak memulai menghiasi dari kolbunya. Jadi bagus di luar. Ya, adakah buah terlihat indah, tapi ketika digigit pahit? Ada? Mau ulang lagi? Itu buahnya hanya kelihatan bagus, tapi rasanya nggak enak. Kapok, cukup sekali dengar, sekali coba. Tapi ada orang biasa tampilannya. Ada buah jelek, duren, dipegang luka. Tapi kemana-mana orang cari. Ya, sampai sekarang ada montong Thailand, musang king Malai, apa lagi? Oh, bawor, Petruk, aduh namanya. Ntar kita buat duren apa ya? Duren latoif. Makannya pakai merem. Durinya di mana? Iya. Kan lagi masangnya itu, lagi nanamnya, dizikirkan pakai latoif. Lebay. Kan sekarang orang jual, mohon maaf ya, itu halal. Jualan air doa, kan banyak tuh. Sekarang menjadi lapangan ekonomi untuk kawan-kawan kita yang bangun pesantren. Alhamdulillah, majelis ekonomi kreatif. Masa kita nggak buat nanti air latoif ya? Air kopi. Ya. Jadi kalau mau minum lidahnya kunci dulu. Allahumma sholli ala sayyidina. Di sini teksnya agak berat-berat. Siapakah yang disebut sahabat atau guru sejati? Ini kita loncat. La tusahibu syakhsan in antum taquluna Allah huwa yaqulu syai'an akhar. Kamu tidak perlu lagi berguru, berkawan, bersuhbah, berkhidmat kepada orang. Kamu ajak, kamu nanya tentang Allah, ma'rifatullah. Tapi dia selalu menggiring kepada selain itu. Nah, maka fa'arif syekhaka. Cari tahulah guru kita yang mana. Ya. Nah, itulah yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah. Ya. Guru itu yang makolnya itu yadullu ala Allah, yang mengarahkan kita kepada Allah, kata-katanya membimbing kita kepada Allah. Kenapa? Orang kalau diajak ngomong Allah lalu dia berpaling, berarti kalbunya tidak tawajuh kepada Allah, lalu masih pantas dia jadi guru, masih pantas jadi sahib. Cukup kenalan tapi bukan sahib. Kenalan kita aja, mungkin ustadz zahir kita tapi bukan ustadz batin kita. Tapi ada juga murid, diajak ngomong Allah, dia juga nggak mau, berarti dia bukan murid. Sama, jadi kalau guru juga begitu. Sudahlah, kalau ada murid kamu didik, sebut nama Allah, ngeluh. Diajak begini, ngeluh. Diajak begini, ada aja alasannya. Diajak zikir jamaah nggak mau, diajak ngaji nggak mau, talqin mau. Ama makan kebuli. Nah, dia punya guru itu Shibli, dan Shibli pernah berkata, nah ini menjadi ilmu bagi dia. Ini penutup kita.
Ana mundu arba'ina sana ala halin wahid. Saya suluk 40 hari. Maksudnya. Apa suluknya? Yanzurullahu ta'ala ila qalbi fala yara fihi ghairah. Jika Allah menatap wajahku, dan Allah selalu menatap wajah kolbuku, pastikan di kolbuku tidak ada kecuali hanya namanya. Ini kalam siapa? Imam Syibli, yang kemudian menjadi ilmu Imam Abul Hasan Al-Kharqani. Dalam waktu 40 menit ini, sudah 40 menit? Belum. Nah, kan mau 40 kan? Dalam waktu 40 menit ini, Allah jika tatap kolbu kita dari tadi, adakah selain namanya? Sepertinya ada. Jadi kita, debunya Imam Syibli pun belum. Batuknya aja belum. Kalau dia muntah, muntahannya belum pantas kita. Kita masih jauh. Maka jangan menyebut diri orang suluk, orang itikaf. Sebut diri, ana abdun haqir, aku hamba yang hina, yang ingin mendapatkan perhatian Allah yang maha mulia. Bagaimana cara perhatian Allah diperoleh? Sebut namanya, salami kekasihnya. Ya, semoga ini menjadi bekal kita untuk kedepannya. Allah Subhanahu wa taala a'lam bima huwa khairul lana wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya sattar ustur auratina bisidikal jamil. Ya Allah, detik per detik satu nafas kami ambil, satu nafas yang keluar, kami mengaku jujur ya Allah, beberapa menit ini kami pun masih lupa mengingat Engkau, kami lalai menyebut nama Engkau. Fastur auratina ya Rabbana, maka ya Allah dengan kemurahan-Mu ya Allah, tutuplah aib-aib kami, maafkanlah kelalaian kami, bantulah qalbu kami hanya menyebut nama Engkau. Bahkan ya Allah, buanglah selain nama-Mu dari qalbu kami. Ya Allah, imla' qulubana bi asma'ika. Ya Allah, izinkan ya Allah, qalbu kami yang hina ini mendapat kemuliaan, diisi dengan nama-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.